إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari ini tanggal 18 Sya'ban bertepatan dengan tanggal 10 Maret 2023. Kalau kita lihat 18 Sya'ban berarti tinggal 12 hari lagi selesai Sya'ban dan kita masuk bulan Ramadan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita saling mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah Jalla Jalalahu. Tentunya senantiasa kita saling mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tinggal 12 hari ini Sya'ban, kita masuk di bulan Ramadan, maka perlu kita evaluasi. Barangkali masih ada hutang kita di Ramadan yang lalu. Masih ada hutang puasa kita di Ramadan yang lalu. Maka waktu mengganti puasa itu muassa'. Waktunya luas, tapi punya batas. Waktunya luas yaitu mengganti puasa dikarenakan uzur, entah karena dia safar, entah karena dia sakit, entah karena wanita haid atau nifas dan lain sebagainya. Maka kita diminta untuk mengganti puasa sebelum Ramadan berikutnya tiba. Sehingga jika kita masih ada hutang mungkin 2 hari atau 3 hari atau sesuai kondisi uzur kita pada Ramadan yang lalu, maka segera diganti sebelum Ramadan berikutnya tiba. Dan siapa yang punya hutang Ramadan puasa, maka diganti dengan puasa juga sekian hari yang dia berbuka di Ramadan yang sebelumnya. Namun jika dia menunda sampai Ramadan berikutnya tiba, maka sesudah Ramadan yang berikutnya selesai, maka dia masih punya kewajiban untuk mengganti berapa hari di puasa yang sebelumnya yang belum dia bayar. Dan para ulama mengatakan karena dia udah lewatkan dengan Ramadan yang baru, maka kalau misalnya punya hutang 5 hari, maka dia harus ganti juga dengan puasa 5 hari. Sambil berpuasa mengganti hutangnya, dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin, yaitu 750 gram atau 7,5 ons setiap puasa yang dia bayar karena puasa yang udah lewat dengan puasa yang baru. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Allah berfirman di surat Al-Baqarah 184, "Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Firman Allah,
barang siapa yang sakit atau melakukan perjalanan, maka dua macam ini, orang yang sakit dan orang yang melakukan safar perjalanan, maka Allah berikan kemudahan untuk boleh bagi dia berbuka. Akan tetapi sesudah Ramadan dia harus ganti puasa tersebut sejumlah hari yang dia tinggalkan. Kemudian bagaimana bagi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui yang menyebar di masyarakat, apakah mereka cukup hanya membayar fidyah? Terjadi banyak kekeliruan di masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Terhadap orang yang sulit mengerjakan puasa, maka dia cukup memberi makan fidyah orang miskin. Dan fidyah adalah setengah sok. Satu sok 2,5 kilo. Satu sok 2,5 kilo. Maka setengah sok sama dengan 12,5 ons. Bagi orang yang sulit mengerjakan puasa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, perlu kita kupas bahwasanya yang dimaksud dengan sulit mengerjakan puasa di ayat surah Al-Baqarah 184 tadi, kata Ibnu Abbas, huwa lil kabiri alladzi la yastati'u asyam. Yang dimaksud dengan yutiqunahu, yang tidak sanggup berpuasa, yang cuma cukup memberi fidyah, yang dimaksud adalah orang yang sudah tua, orang yang tidak sanggup lagi berpuasa dikarenakan faktor umur. Tidak bakalan dia bisa berpuasa adaan dan qadaan juga tidak bakalan, dikarenakan tua rentah. Maka itu yang dimaksud dengan ayat tidak perlu dia berpuasa karena enggak bakalan, pengaruh umur. Maka bagi orang seperti ini cukup memberi makan fidyah setengah sok setiap satu hari dia tidak berpuasa, yaitu 12,5 ons. Maka berarti jika dia dalam satu bulan tidak sanggup berpuasa dikarenakan umur yang sudah tua renta, maka silahkan dikalikan 12,5 ons dikali 30 hari, dan itu diberikan kepada orang miskin. Dan ingat bahwa ini hanya berlaku bagi orang yang tua renta. Dan yang kedua, al-maridu alladzi la yurja bur'uhu, orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Ada orang seperti itu, umur 40 tahun, 50 tahun, semestinya dia masih kuat, tapi dia punya sakit permanen yang tidak ada harapan untuk sembuh dan tidak bakalan dia sanggup berpuasa, maka dia sama dengan orang yang tua rentah, tidak sanggup berpuasa adaan, qadaan juga tidak sanggup, maka cukup memberi makan fidyah 12,5 ons setiap hari dia pengganti puasanya. Lantas bagaimana dengan wanita yang hamil dan menyusui? Khawatir atas keselamatan dirinya atau anaknya atau janinnya untuk tidak ketika berpuasa. Apakah sama dengan ayat tadi atau tidak? Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, para ulama fikih membahas bahwasanya wanita yang hamil, wanita yang menyusui, orang yang sakit tidak permanen sakitnya, maka mereka ini adalah orang uzur yang boleh berbuka puasa, tapi uzur mereka bukan permanen. Halangan mereka itu akan hilang. Hamil, masa menyusui mereka itu akan hilang. Sehingga mereka ini tidak sama dengan orang yang tua renta tadi. Sehingga mereka harus mengganti puasa dengan puasa. Harus mengganti puasa dengan puasa, bukan membayar fidyah kemudian bebas dari puasa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, banyak terjadi di masyarakat orang berpuasa tetapi tidak melaksanakan sholat. Ada yang orang kantoran,
ada orang pebisnis, ada orang petani, ada orang kuli bangunan. Mereka puasa tapi tidak solat. Mereka puasa penuh tapi tidak solat. Maka hendaknya kita hati-hati bahwasannya rukun Islam ada 5. Pertama syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang syahadat pertama. Syahadat keduanya wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang dimaksud dengan syahadatain, 2 syahadat. Rukun Islam yang kedua solat. Kemudian yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Lihat, perintah puasa itu wajib tapi ada di urutan keempat. Bahkan dalam hadis lain puasa itu di urutan kelima. Solat rukun Islam urutan kedua. Maka sangat keliru kalau ada saudara kita, ada tetangga kita dan ada teman kita yang puasa tapi tidak solat. Puasa tapi tidak melaksanakan solat. Mungkin hanya Jumatan. Dan bahkan ada yang lebih parah lagi nanti kelihatan di lapangan. Maka hendaknya kita hati-hati, karena tidak ada perintah yang ditinggalkan membuat orang jadi kufur kecuali satu, yaitu solat. Hanya perintah solat yang satu-satunya perintah, jika tidak dikerjakan maka menjadikan orangnya jadi kufur. Dan ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjanjian antara kita dan mereka non muslim adalah solat. Maka siapa yang meninggalkan solat maka sungguh dia kufur. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus salat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pembatas antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Dan para ulama mazhab 4 sangat tegas menyikapi hadis ini. Orang-orang yang tidak mau melaksanakan solat, maka ketika meninggal jangan disolatkan. Ini para ulama mazhab 4. Jangan disolatkan, jangan dikubur di pekuburan kaum muslimin. Begitu tegasnya mereka menyikapi hadis Rasulullah. Menjadi pembeda antara muslim dan non muslim adalah solat. Maka siapa yang meninggalkan solat maka sungguh dia kufur. Artinya dalam hadis ini, artinya yang tidak mau solat, tidak melaksanakan solat sama sepertinya dengan non muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka hendaknya kita beribadah kepada Allah, semangat melaksanakan ibadah, puasa, jangan tinggalkan solat. Jangan tinggalkan solat. Dan sisa hari masih ada kurang lebih 12 hari menuju ke bulan Ramadan yang kita rindu-rindukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita diberikan kemudahan mengamalkan apa yang diperintahkan, dan kita diberikan kekuatan untuk menjauhkan diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memperbanyak salawat di hari Jumat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Banyaklah bersalawat dan bersalawatlah kepadaku,
karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dan hendaknya kita saling berlomba-lomba berteman dengan orang yang baik, berteman dengan orang yang soleh, karena terkadang disebutkan bahwasanya ada orang yang sama-sama sering di dunia selalu bersama. Ketika di akhirat yang satu dimasukkan ke surga, dia bertanya, di mana temanku fulan yang dulu kami sama-sama sering bermajelis di dunia, kami sama-sama sering sharing, berteman, cerita, enggak kelihatan di surga. Maka dikatakan temanmu ada di neraka. Maka dia mengatakan, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada temanku. Maka jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, senantiasalah berteman dengan orang baik yang soleh. Kalaupun kita berteman dengan orang yang barangkali bukan orang soleh, maka jadikan kita orang yang bisa memberikan warna kepada mereka, orang yang bisa mengajak mereka untuk bertakwa kepada Allah. Dan mari kita sama-sama berdoa, ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Jadikanlah kami penyejuk pandangan mereka jika mereka masih hidup ya Allah. Dan jika orang tua kami telah meninggal ya Allah, jadikanlah kami orang yang berbakti kepada mereka melalui senantiasa berdoa memohon ampunan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, para pemimpin kami yang paling kecil sampai yang paling besar ya Allah, senantiasa mereka arahkan ke hal yang baik. Tunjukkanlah mereka ke hal yang sifatnya memberikan keadilan dan maslahat kepada banyak orang ya Allah. Berikanlah mereka teman-teman yang baik ya Allah, dan lindungilah para pemimpin kami dari teman-teman yang buruk ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami dan kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami dan kedua ibu bapa kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada negeri kami ini ya Allah. Jika ada kelompok, jika ada paham dari luar negeri yang punya rencana untuk merusak tatanan NKRI yang tercinta ini ya Allah, hancurkan mereka ya Allah, lululantakan mereka ya Allah, baik mereka PKI, baik mereka Syiah, baik mereka komunis. Jika mereka punya niat jahat kepada NKRI, hancur dan lululantakan mereka ya Allah. Ya Allah, kami yang hadir di tempat ini ya Allah, berikanlah keberkahan umur kami ya Allah, berkahilah rezeki kami ya Allah. Izinkanlah kami menunaikan rukun Islam yang kelima ya Allah. Izinkanlah kami bertamu ke rumahmu ya Allah. Izinkanlah kami menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allah